pinggir kota Yuso, pendekar Lu yang sedang tertidur di jembatan tiba-tiba mendapatkan serangan. Untungnya, pendekar Lu dapat mengalahkan orang-orang yang datang menyerangnya. Lalu, Wuchang bersaudara yang merupakan bos orang-orang itu pun muncul. Pendekar Lu mengetahui identitas dari Wuchang yang berasal dari sekte Xuanming. Pendekar Lu mengatakan agar saudara Wuchang yang sedang bersembunyi sebaiknya keluar, karena menurut informasi, Wuchang pasti selalu bersama dengan saudaranya. Setelah menghabisi pendekar Lu, Wuchang bersaudara kemudian pergi ke kota Yuso, karena jika pendekar Lu ada di kota Yuso, pastinya ia bersama dengan majikannya. Sementara itu, majikan pendekar Lu yang berada di kota, yaitu Luji, sedang makan bersama dengan anaknya Xuan-Er. Lalu, seorang pria tua bersama dengan seorang anak bernama Xingyun datang juga ke tempat itu. Saat pria tua itu mengeluarkan kantong uangnya, Luji terkejut melihatnya, karena ia mengetahui siapa pemilik kantong uang itu. Ketika makanan mereka dihidangkan, ternyata pria itu kekurangan 1 koin untuk membayarnya. Untungnya Luji menambahkan koinnya sehingga mereka bisa memakannya. Setelah itu, Luji meminta kepada pria tua itu untuk menunjukkan kantong uangnya. Luji kemudian menunjukkan juga kantong uangnya dan menanyakan dari mana pria tua itu mendapatkan kantong uang tersebut, karena kantong uang itu adalah milik dari pelayannya. Pria tua itu mengatakan bahwa ia memungutnya di jembatan pinggiran kota. Mereka juga bukan berasal dari kota Yuso, melainkan dari kota lain yang datang mengungsi di tempat itu. Luji lalu mengambil kantong uang itu dan bergegas pergi mencari pendekar Lu. Setelah mereka pergi, pria tua itu mengatakan bahwa ia merasa pernah melihat gambar yang ada di kantong uang tersebut. Ia pernah mendengar kalau sekte Xuanming sedang mencari seseorang yang memiliki pedang Dragon Spearing, dan mungkin saja orang yang dimaksud itu adalah Luji. Xingyun dan pria tua itu lalu bergegas mengejar Luji. Pria tua itu langsung memohon di depan Luji. Ia ingin agar Luji menerima Xingyun sebagai muridnya. Luji lalu berkata bahwa ia tahu kalau pria tua dan Xingyun bukanlah orang biasa. Di masa sekarang, wajar bila ingin belajar bela diri untuk melindungi diri. Namun, di luar sana masih banyak terdapat guru untuk belajar bela diri. Luji merasa pria tua itu bukan tertarik pada kemampuan bela dirinya, melainkan oleh sesuatu, yaitu rumor yang berada di balik namanya. Jika memang pria tua melakukannya demi kebaikan Xingyun, sebaiknya ia tak menjadikan Xingyun sebagai muridnya. Tiba-tiba, para anggota sekte Xuanming datang di tempat itu. Luji menyadari kalau yang datang itu adalah Wuchang bersaudara. Luji berhasil menghindari serangan dari Wuchang bersaudara. Akan tetapi, pria tua itu harus tewas karena melindungi Xingyun. Wuchang bersaudara lalu meminta agar Luji menunjukkan pedang Dragon Spearing. Namun, Luji tak menunjukkannya dan malah menyerangnya. Luji meminta agar Wuchang bersaudara memanggil kakaknya, sebab kemampuan mereka berdua sangatlah berbeda jauh. Tiba-tiba, Wuchang bersaudara muncul dan menyandra Xuan-Er. Sementara Luji yang berusaha menghentikannya harus terkena racun. Luji yang memakai banyak tenaga dalamnya ketika menyelamatkan Xuan-Er membuat ia tak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Wuchang bersaudara kemudian berniat menghabisi Luji yang sedang sekarat. Untungnya Yang Susi datang menyelamatkannya. Wuchang bersaudara yang takut dengan Yang Susi memilih untuk melarikan diri. Setelah itu, Luji yang sudah sekarat meminta kepada Susi agar menerima Xuan-Er dan Xingyun menjadi muridnya. Lalu Xuan-Er dan Xingyun dibawa ke tempat Yang Susi. Ia kemudian memberikan mereka masing-masing kitab yang mereka harus pelajari. Xuan-Er diberikan kitab jurus pedang, sementara Xingyun diberikan kitab kumpulan obat. Xingyun menolak kitab itu karena yang ia ingin pelajari adalah ilmu bela diri. Hal itu pun membuat Yang Susi marah dan ingin memukulnya. Seketika Xingyun langsung terbangun, yang mana kejadian saat ia baru menjadi murid Yang Susi selalu saja ia mimpikan. Xingyun kini sedang berada di hutan mengumpulkan tanaman herbal atas perintah dari Yang Susi. Namun karena Xingyun merasa kalau hari akan hujan,
ia memutuskan untuk segera pulang. Di sisi lain, Shu'er sedang menghadap di kediaman sang ratu. Shu'er yang sudah melayani ratu sejak masih kecil, kini diutus keluar untuk berlatih. Menurut sang ratu, Shu'er adalah pelayannya yang paling pintar dan cakap. Untuk itu, sang ratu ingin agar Shu'er pergi ke kota Yosu dan mencarikannya jamur lingsi api yang telah berusia ribuan tahun. Sementara itu, Xing Yun yang pulang terkejut karena Xuan-Er ada di kamarnya. Xuan-Er datang memberitahu Xing Yun bahwa ia merasa guru Yang Susi akhir-akhir ini bersikap aneh. Bagi Xing Yun, guru Yang Susi adalah guru yang bodoh karena selama ini ia tak pernah mengajarinya satu jurus pun. Lalu tiba-tiba guru Yang Susi mendatangi mereka serta menyuruh mereka keluar dan menemuinya. Guru Yang Susi dan Xuan-Er kini akan memulai latihannya. Namun saat sedang latihan, guru Yang Susi menghajar Xuan-Er tanpa ampun hingga membuat Xuan-Er sangat babak belur. Setelah menghajar Xuan-Er, guru Yang Susi merasa kecewa. Ia merasa jika Xuan-Er hanya bisa seperti itu, sebaiknya ia wariskan saja jurus pedang itu kepada Xing Yun. Menurutnya, selama 8 tahun, Xuan-Er hanya bermain-main saja dan tidak giat berlatih. Jika seperti itu, Xuan-Er tak pantas untuk masuk dunia persilatan dan hanya akan membuat guru Yang Susi malu. Untuk itu, sebaiknya Xuan-Er dihabisi sekarang saja. Xuan-Er yang kesal kemudian bangkit dan mengeluarkan jurus pedang King Lun. Akan tetapi, serangannya itu dapat dihentikan dengan mudah dan guru Yang Susi langsung mengeluarkan jurus pedang maut. Setelah terkena jurus itu, Xuan-Er langsung terkapar. Guru Yang Susi kemudian menyuruh Xing Yun untuk melawannya, sebab ia tahu kalau Xing Yun selama ini telah berlatih pedang secara diam-diam. Di samping itu, Xing Yun sangat kesal karena guru Yang Susi telah menghabisi Xuan-Er. Ia berniat akan mengalahkan guru Yang Susi dengan kemampuan yang sudah ia latih. Yang kesal karena Ling Xuan telah dihajar oleh gurunya, kini memberanikan diri untuk melawannya. Namun, gurunya menyadari kalau Xing Yun sepertinya telah belajar bela diri. Untuk itu, ia memutuskan menyerang Xing Yun agar mengetahui kekuatannya. Akan tetapi, sama seperti Ling Xuan, Xing Yun juga tetap dihajar habis-habisan oleh guru Yang Susi. Hingga guru Yang Susi kemudian berniat untuk menghabisi mereka berdua, sebab ia tak ingin Xing Yun dan Ling Xuan mempermalukan namanya di dunia bela diri. Melihat Ling Xuan yang sudah tak bisa bergerak, membuat Xing Yun akhirnya mengeluarkan kekuatannya. Ia kemudian kembali bangkit dan melawan guru Yang Susi. Namun tak diduga, saat akan melanjutkan pertarungan, Ling Xuan ternyata masih sadar. Setelah pertarungan itu, guru Yang Susi lalu memberitahu mereka bahwa ia sebenarnya sengaja menghajar mereka berdua dan bermaksud untuk menguji kekuatan mereka. Ia tak ingin memberitahu yang sebenarnya agar Ling Xuan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Lalu, guru Yang Susi memerintahkan mereka berdua untuk turun gunung. Ia ingin agar mereka berdua membawa sebuah benda dan menyerahkannya kepada pemilik lembah pasukan rahasia. Namun, ketika mereka sedang menjalankan misi dari gurunya, di tengah perjalanan, Ling Xuan menggoda Xing Yun agar mereka berdua membuka benda itu dan melihat isinya. Ketika membuka kotak itu, ternyata isinya adalah sebuah dokumen yang di dalamnya ada tanda kelompok penyidik. Setelah itu, Ling Xuan dan Xing Yun kini telah sampai di kota. Saat di depan gerbang kota, seorang gadis yang sedang menunggangi kuda hampir saja menabrak mereka berdua. Tak lama kemudian, sekelompok orang kembali melewati mereka. Namun, Ling Xuan menyadari bahwa orang-orang yang melewati mereka memakai jubah yang tidak asing. Mereka berdua pun menyadari kalau orang-orang tersebut berasal dari sekte Xuanming. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengejar orang-orang itu. Sementara di dalam hutan, wanita yang sebelumnya muncul kini sedang dikejar oleh orang-orang itu. Wanita tersebut ternyata adalah Shu'er yang diutus oleh sang ratu mencari jamur roh api. Shu'er berhasil mengelabui orang-orang yang mengejarnya. Akan tetapi, pemimpin dari orang-orang itu ternyata tidak tertipu dan menemukannya. Ia meminta agar Shu'er menyerahkan jamur api yang ia miliki. Namun Shu'er menolaknya karena ialah yang menemukannya terlebih dahulu. Orang-orang dari sekte Xuanming akhirnya berusaha mengambil dengan paksa. Walau hanya seorang diri, Shu'er ternyata bisa melawan dengan keterampilannya dalam berpedang. Melihat hal itu, pemimpin orang-orang tersebut mulai maju menyerangnya.
Setelah berhasil membuat Syu'er tak sadarkan diri, mereka lalu berniat mengambil jamur roh api yang dimilikinya. Akan tetapi, tiba-tiba Xing Yun dan Ling Xuan kini datang menyelamatkan Syu'er. Ling Xuan meminta agar ia saja yang melawan orang-orang itu, yang mana dengan hanya sekali serangan saja dan menggunakan pedang yang sudah patah, Ling Xuan dapat menghabisi pemimpin dari orang-orang itu. Lalu, saat akan mengecek kondisi Syu'er, Xing Yun melihat jamur api. Ia pun menyadari kalau orang-orang itu pastinya mengincar jamur tersebut. Tak lama kemudian, Syu'er akhirnya sadar dan melihat mereka berdua sedang memegang jamur roh apinya. Ia lalu mengambil pedang dan langsung menyerang Xing Yun. Setelah menyerang Syu'er, Xing Yun sangat terkejut karena ia mengira yang menyerangnya adalah orang lain. Xing Yun kemudian berusaha menyembuhkan luka Syu'er. Xing Yun lalu mendapatkan sebuah ide dengan memanfaatkan jamur roh api. Ia mengolah jamur roh api itu dan memberikannya kepada Syu'er. Esok paginya, Syu'er akhirnya berhasil sembuh. Saat baru sadar, ia langsung menanyakan di mana jamur roh api miliknya. Hal itu pun membuat Xing Yun menjadi bingung untuk menjawab pertanyaannya. Xing Yun kemudian meminta maaf karena sebelumnya sudah melukainya. Ia lalu terus berbicara untuk mengalihkan perhatian Syu'er. Ia tak ingin Syu'er tahu kalau jamur roh apinya telah tiada. Namun, Syu'er ternyata tidak terpengaruh dengan rencana Xing Yun. Ia langsung saja memaksa agar Xing Yun memberikan jamur roh apinya. Karena Xing Yun tidak berani mengatakannya, Ling Xuan akhirnya bercerita kalau jamur roh apinya kini telah berada di tubuh Syu'er. Hal tersebut membuat Syu'er sangat terkejut. Ia pun langsung menyerang Xing Yun. Ling Xuan lalu menjelaskan apa yang telah terjadi. Jika mereka berdua tidak ada, mungkin saja Syu'er sudah mati, yang mana mereka telah menyelamatkan wanita itu dari serangan sekte Xuanming, serta Xing Yun juga telah mengobatinya dengan menggunakan jamur itu. Ling Xuan ingin agar mereka saling melupakan saja. Lalu tiba-tiba kabut tebal pun muncul dan mereka mendapatkan serangan dari belakang. Untungnya Xing Yun menyadari serangan itu dan berhasil menghindarinya bersama dengan Ling Xuan. Orang-orang yang mengejar mereka ternyata adalah anggota sekte Xuanming lainnya. Lalu Wu Chang bersaudara kini muncul di depan mereka, membuat mereka berdua kembali mengingat kejadian 8 tahun yang lalu. Lin Xuan yang marah akhirnya menyerang Wu Chang bersaudara dengan rasa penuh emosi, sehingga membuat keterampilan berpedangnya sangat mudah dibaca dan terus diprovokasi oleh Wu Chang bersaudara, yang mana Wu Chang bersaudara yang belum mengetahui identitas Ling Xuan mencoba menebak alasan Ling Xuan emosi. Wu Chang bersaudara mengatakan kalau ia sepertinya sudah membunuh orang yang berharga dari Ling Xuan. Seketika Ling Xuan langsung mengingat ayahnya dan mengayunkan pedangnya dengan keras. Xing Yun yang melihat Ling Xuan sedang terpojok akhirnya mengeluarkan kekuatannya. Hal itu membuat Wu Chang bersaudara menyadari kalau Xing Yun menggunakan jurus pedang King Lun dari Yang Susi. Xing Yun berhasil melukai Wu Chang bersaudara, namun ia juga harus terkena racunnya, sehingga membuat Xing Yun dan Ling Xuan harus mundur terlebih dahulu mengobatinya. Sementara itu, di dalam kota, Xing Yun sedang berusaha mengobati dirinya sendiri. Ling Xuan pun hanya bisa menjaganya karena tak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Nenek Meng kini telah mendapatkan informasi dari Wu Chang bersaudara tentang keberadaan pedang Dragon Spearing. Karena keberadaan pedang ini telah hilang selama 8 tahun. Nenek Ming ingin mengutus Raja Neraka untuk menyelidiki informasi tersebut. Ia tak ingin misi mereka gagal lagi dalam mendapatkan pedang Dragon Spearing, sehingga kelima Raja Neraka harus diutus mencari pedang tersebut. Keputusannya mengirim 5 Raja Neraka ditentang oleh 2 jenderalnya. Namun Nenek Ming merasa jika sekte Xuanming telah melakukan pergerakan, pastinya sekte yang lainnya akan menyadarinya. Dan bisa saja sekte lainnya itu akan ikut campur dalam urusan mereka. Agar Nenek Meng bisa tenang, ia harus mengutus 5 Raja Neraka. Syu'er yang sebelumnya telah diselamatkan kini kembali ke kediaman sang ratu. Syu'er melaporkan bahwa jamur roh api kini telah ia makan. Namun hal itu dilakukan tanpa ia sadari. Ia juga tak bisa menghabisi pria yang melakukan itu kepadanya, sebab ia baru saja pulih dan bukan tandingannya. Menurut sang ratu, Syu'er tak melawannya karena ia sudah disembuhkan oleh pria itu. Sang ratu ingin agar Syu'er merenungkan kesalahannya itu di dalam gua. Sementara itu, racun yang berada di dalam tubuh Xing Yun
kini telah menyebar di seluruh tubuhnya. Sedangkan para anggota sekte Xuanming kini masih mencari mereka. Xing Yun lalu memberitahu Lin Xuan bahwa ia sudah tak bisa menangani racunnya, sebab tenaga dalamnya hanya bisa memperlambat penyebaran racunnya ke dalam jantung dan paru-parunya. Untuk itu, ia memerlukan beras ketan agar mengoleskannya di atas lukanya, sehingga ia bisa mengeluarkan racunnya dengan tenaga dalamnya. Lin Xuan semakin panik karena saat bertarung ia ternyata telah menjatuhkan uangnya. Ia pun memutuskan untuk menjual pedangnya itu. Namun, karena pedangnya patah, ia hanya mendapatkan sedikit uang. Saat dalam perjalanan pulang, Lin Xuan melihat ada keramaian. Karena penasaran, ia pun singgah memeriksanya dan tak sengaja bertabrakan dengan pria bernama Sang Sifan. Lin Xuan marah karena Sifan berasnya kini telah tumpah. Sifan pun mengumpulkan berasnya itu dan memberikannya lagi kepada Lin Xuan. Akan tetapi, tiba-tiba saja ia merasa mual dan akhirnya muntah di dalam kantong beras milik Lin Xuan. Lalu, Wu Chang bersaudara yang berada di persembunyiannya didatangi oleh Raja Neraka. Akan tetapi, Raja Neraka marah kepada mereka berdua karena sudah mempermalukan sekte Xuanming. Mereka sudah kehilangan jamur roh api dan belum menemukan keberadaan pedang Dragon Spearing. Untuk itu, Raja Neraka akan memberikan mereka sekali lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sisi lain, Xing Yun telah sadar dan racun di tubuhnya sudah menghilang. Ia kemudian dikejutkan oleh Lin Xuan yang sedang tidur bersama dengan seorang pria. Xing Yun meminta penjelasan dari mereka berdua. Karena Sifan tak mengingat apapun, Lin Xuan akhirnya menceritakan apa yang terjadi. Sifan yang sudah menumpahkan beras ketannya memaksa Lin Xuan agar memaafkannya. Namun, Lin Xuan tak ingin meladeninya karena ia terburu-buru untuk mengurus orang sakit. Lin Xuan langsung saja menghajar Sifan yang sedang mabuk. Ketika telah sampai di depan kamarnya, Sifan ternyata mengikutinya. Ia menotok Lin Xuan sehingga membuatnya tak bisa bergerak. Saat masuk di dalam kamar, Sifan melihat Xing Yun yang tidak bisa bergerak sama sekali, padahal ia sudah melemparnya dengan cukup keras. Sifan lalu melihat tangan Xing Yun dan menyadari kalau ia terkena racun. Sifan kemudian duduk dan mencoba mengobati Xing Yun. Setelah selesai mengobatinya, Sifan yang sudah sangat mengantuk akhirnya tertidur di dekat Lin Xuan. Sifan meminta maaf karena sebelumnya ia sudah berlaku kasar kepada Lin Xuan. Ia sebelumnya tak pernah minum arak karena aturan dari keluarganya. Karena baru pertama kali ke kedai makan, hal itulah yang membuat ia minum arak yang banyak. Lalu, pria yang sebelumnya membeli pedang Lin Xuan kini datang mengembalikannya. Ia juga memberitahu bahwa tuannya sedang menunggu mereka di jembatan pinggiran kota. Namun, setelah memberitahukan mereka, pria itu langsung tewas. Mereka bertiga kemudian pergi ke jembatan itu. Dan ternyata yang menunggu mereka adalah Wu Chang bersaudara beserta bawahannya. Bahkan, Raja Neraka pun kini turun tangan untuk melawan mereka. Raja Neraka lalu mengembalikan pedang Lin Xuan. Sifan menanyakan siapa sebenarnya Xing Yun dan Lin Xuan. Karena mereka bisa membuat sekte Xuanming mengutus Raja Neraka Jiang Soyi. Yang mana urutan ahli bela diri dalam sekte Xuanming dari yang teratas adalah Raja Ming, Nenek Meng, Jenderal Air dan Api, serta 5 Raja Neraka. Sementara Wu Chang bersaudara hanyalah 2 orang rendahan dalam sekte Xuanming. Raja Neraka Soyi kemudian menanyakan siapa di antara mereka murid dari Yang Susi. Xing Yun pun maju dan bersiap melawan Raja Neraka Soyi. Akan tetapi ia dihentikan oleh Sifan karena menurutnya Xing Yun baru saja sembuh dari lukanya. Untuk itu ia menawarkan diri melawan Raja Neraka Soyi. Xing Yun merasa kalau Sifan memiliki gerakan yang sangat cepat, sementara Raja Neraka menganggap kalau gerakan Sifan sangat aneh. Ia pun mempertanyakan Sifan berasal dari sekte yang mana. Namun Sifan tak menjawabnya dan menyuruh Raja Neraka Soyi mencari tahunya sendiri. Melihat pertarungan Sifan membuat Xing Yun ingin membantunya, akan tetapi ia dihalangi oleh Wu Chang bersaudara. Sehingga Xing Yun akhirnya harus menghadapi mereka. Di sisi lain, Sifan yang masih bertarung ternyata bisa mengimbangi dan menahan serangan dari Raja Neraka Soyi. Sifan akhirnya mengeluarkan senjata rahasianya melalui kipasnya. Melihat kipas yang digunakan Sifan membuat Raja Neraka Soyi menyadari identitas dari Sifan. Untuk itu,
Raja Neraka memerintahkan bawahannya agar mundur dari pertarungan. Lin Xuan pun mempertanyakan mengapa Raja Neraka mundur dari pertarungan. Menurut Shifan, Raja Neraka Sui berada di urutan paling rendah di antara kelima Raja Neraka lainnya. Karena itu, Raja Neraka Sui kemungkinan akan menyerang mereka kembali setelah meminta bantuan kepada Raja Neraka lainnya. Lalu, para Raja Neraka yang lainnya kini telah mendapatkan pesan dari Nenek Meng, yang mana mereka diperintahkan agar pergi ke kota Yuso bertemu dengan Wuchang bersaudara. Sebab, keberadaan Yang Susi telah diketahui dan pedang Dragon Spearing harus bisa mereka dapatkan. Sementara itu, Xing Yun beserta yang lainnya kini sedang mendiskusikan tujuan mereka selanjutnya. Sifan yang perjalanannya searah dengan tempat tujuan Xing Yun memilih untuk ikut bersama mereka sementara waktu. Xing Yun dan Sifan kini telah mabuk karena minum arak yang terlalu banyak. Hal itu membuat Lin Xuan kesal karena pastinya ia lagi yang harus mengurus mereka. Xing Yun yang sudah sangat mabuk akhirnya tertidur. Sementara Sifan yang mabuk kembali merayu Lin Xuan dan ingin menciumnya. Akan tetapi tiba-tiba saja seseorang datang menghentikannya. Sifan yang baru saja bangun sangat terkejut karena ia melihat orang-orang yang tidur bersamanya ternyata adalah orang-orang aneh. Begitu pula dengan Xing Yun dan Lin Xuan yang datang membangunkannya. Mereka terkejut karena mengetahui bahwa selera wanita Sifan sangatlah aneh. Sifan yang baru bangun menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Sebab ia melihat ada dua orang aneh di ranjangnya dan ia tak mengingatnya sama sekali. Lin Xuan menjelaskan bahwa kemarin Sifan yang mabuk ingin melecehkannya. Lin Xuan mempraktikkan apa yang Sifan telah lakukan kepadanya. Yang mana ketika Sifan berniat menciumnya, kedua orang aneh itu datang menariknya. Kedua orang aneh itu kemudian mengajak Sifan untuk tidur bersama. Karena sudah sangat mabuk, Sifan tanpa ragu menerima ajakan mereka dan langsung pergi ke kamar. Ketika telah di dalam kamar, Lin Xuan sudah tak mengetahui apa yang terjadi. Lalu, ketika kedua orang aneh itu bangun, mereka langsung mengajak Sifan makan. Yang mana Sifan hanya bisa terdiam saat disuapi kedua orang itu. Ia sama sekali tak bisa melawan karena merasa ia sudah melakukan sesuatu kepada mereka. Sifan kemudian menanyakan apakah mereka berdua telah melecehkannya. Karena apa yang terjadi semalam dan apa yang sudah ia katakan kepada mereka, semuanya hanyalah tindakan yang tidak disengaja. Sebab ia sedang mabuk berat. Kedua orang itu pun marah karena Sifan tak ingin bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan. Lin Xuan mencoba menenangkan mereka dengan menanyakan namanya. Mereka berdua akhirnya memperkenalkan dirinya. Orang yang berbadan gemuk adalah Qi Guo dan adiknya Qi Cheng. Seketika, Sifan langsung marah karena ia tak terima jika dirinya terus diusik oleh mereka. Sifan pun membuat mereka berdua kesal karena menyebutnya wanita jelek. Sementara itu Shu'er yang sedang mengasingkan diri di gua terus saja mengingat Xing Yun. Lalu, seseorang datang memberikan laporan bahwa Shu'er diminta untuk menemui sang ratu. Yang Susi yang berada di kediamannya didatangi oleh seseorang. Pria itu merupakan salah satu mantan pasukan elit kekaisaran sama seperti Yang Susi. Pria itu mengatakan bahwa Yang Susi tak akan bisa kabur dari takdir pasukan elit. Jika memang Yang Susi ingin pergi, maka ia terlebih dahulu harus melakukan tugas terakhirnya. Sementara itu, sang ratu yang memanggil Shu'er kini memberikannya tugas untuk menebus kesalahannya. Akan tetapi, sebelum menjalankan tugasnya, sang ratu berniat mengujinya. Dengan kemampuan berpedangnya yang hebat, Shu'er dapat mengalahkan mereka semua. Sang ratu merasa bahwa Shu'er kini telah menjadi lebih kuat berkat khasiat dari jamur roh api. Lalu, sang ratu menunjukkan sebuah gambar pria yang sedang dicari oleh sekte Xuanming dan Aula Tongwen. Sang ratu mempertanyakan apakah pria yang digambar itu adalah orang yang telah menyelamatkan Shu'er. Shu'er pun langsung mengiyakan karena ia tak pernah lupa dengan wajah Xing Yun. Sang ratu kemudian menyuruh Shu'er untuk membawa Xing Yun kepadanya sebelum sekte Xuanming dan Aula Tongwen menemukannya. Sebab menurut informasi, Xing Yun sangat erat berkaitan dengan Yang Susi yang menyimpan pedang Dragon Spearing. Di sisi lain, Wuchang bersaudara kini mendatangi Raja Neraka yang sedang berlatih. Mereka melaporkan bahwa telah menemukan Xing Yun. Wuchang bersaudara menyarankan agar Raja Neraka sebaiknya bertindak cepat menangkap Xing Yun. Karena walau tanpa bantuan Raja Neraka yang lainnya,
Raja Neraka Soyi pasti bisa menangkap Xing Yun. Saran itu ternyata diterima oleh Raja Neraka Soyi. Lalu Shifan dan yang lainnya kini sedang makan dan minum-minum bersama. Saat semua telah mabuk, Shifan mengikuti Lin Xuan yang pergi ke kamar mandi, yang mana ia ternyata pergi mengintipnya. Xing Yun yang bangun kemudian mengikuti kelakuan Shifan. Namun ia langsung tersadar kalau wanita yang ada di dalam kamar mandi adalah Lin Xuan. Sementara Xing Yun yang sedang tertidur memimpikan dirinya sewaktu masih kecil. Saat itu ia sedang mencari tanaman obat dan tak sengaja bertemu dengan pria bertopeng. Pria itu mengatakan akan mengajari bela diri kepada Xing Yun. Akan tetapi Xing Yun harus berjanji tak boleh menggunakan kekuatannya selama 10 tahun. Ia juga tak boleh memberitahu tentang ilmu bela dirinya kepada siapapun, termaksud kepada guru yang suci. Seketika Xing Yun langsung tersadar dari mimpinya karena dibangunkan oleh Lin Xuan. Lin Xuan menyuruh agar Xing Yun segera bersiap-siap karena mereka akan melanjutkan perjalanan. Lalu penjaga penginapan datang membawakan air untuk Xing Yun gunakan. Namun setelah keluar dari kamar, penjaga penginapan itu bergegas memberikan laporan kepada Raja Neraka. Wuchang bersaudara kini kembali memprovokasi Raja Neraka Soyi agar bertindak dengan cepat. Karena jika Aula Tongwen dan Balai Huayin mendengar kabar itu, pastinya akan semakin rumit. Jika Raja Neraka Soyi pergi terlebih dahulu menangkap Xing Yun, pastinya Raja Neraka yang lainnya juga akan ikut senang. Raja Neraka Soyi akhirnya memberikan perintah agar mengumpulkan semua anggota sekte yang ada di kota Yuso. Nenek Meng yang berada di markas mendapatkan laporan dari Wuchang bersaudara bahwa Raja Neraka Soyi tidak mau mendengar perintah Nenek Meng dan bertindak sendirian. Akan tetapi menurut Nenek Meng, Raja Neraka Soyi pasti tak akan berniat membangkang. Sehingga Wuchang bersaudara pasti telah memberikan laporan palsu. Sebab mereka sangat ingin mendapatkan prestasi di sekte Xuanming. Lalu Shu'er yang sedang dalam perjalanan melihat seekor elang melintas di atasnya. Ia menyadari kalau elang tersebut adalah pembawa pesan dari sekte Xuanming. Ia langsung memanah burung itu dan mengambil pesannya. Di sisi lain, Xing Yun dan yang lainnya kini melanjutkan perjalanannya. Qi Guo dan Qi Cheng mempertanyakan apa yang terjadi kepada Shifan, sebab muka Shifan terlihat sangat babak belur. Padahal semalam sewaktu mereka minum-minum, Shifan masih baik-baik saja. Seketika Shifan langsung mengingat apa yang terjadi. Xing Yun yang semalam sedang mabuk tak segan-segan menghajar Shifan, sebab Shifan telah mengintip Lin Xuan yang sedang berada di kamar mandi. Shifan lalu menyuruh Qi Guo dan Qi Cheng untuk memeriksa jalan mereka, karena menurutnya sekarang sedang banyak perampok. Demi keamanan Shifan, Qi Guo dan Qi Cheng akhirnya jalan terlebih dahulu untuk memeriksa keadaan. Setelah mereka pergi, Shifan kembali memperjelas apa yang terjadi kepadanya. Ia memberitahu Xing Yun akan bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan, yang mana semalam ia sudah mengintip Lin Xuan sehingga Xing Yun pun menghajarnya. Namun Xing Yun ternyata tidak terima dengan ucapan Shifan. Xing Yun ingin agar Shifan tidak mengatakan hal itu kepada Lin Xuan, sebab apapun yang terjadi, ia tak sudi bila Shifan harus mendekati adiknya. Sementara itu, Xing Yun dan yang lainnya kini telah sampai di penginapan untuk beristirahat. Namun saat sedang beristirahat, tiba-tiba seseorang jatuh dari atas kamar Xing Yun. Dia adalah Sunku yang sedang mencoba mengakhiri hidupnya karena patah hati. Xing Yun kemudian mencoba memberikan semangat kepada Sunku. Akan tetapi hal itu ternyata ditanggapi lain oleh Sunku, yang mana Sunku merasa ia terjatuh di dalam kamar Xing Yun pastinya adalah takdir, dan mungkin saja takdirnya adalah dipertemukan dengan Xing Yun. Xing Yun yang sedang tidur dibangunkan oleh Shifan. Shifan memohon kepada Xing Yun agar mereka segera melanjutkan perjalanan. Namun ia ingin mereka pergi secara diam-diam agar Qi Guo dan Qi Cheng tidak mengikutinya lagi. Akan tetapi saat akan pergi, Sunku meminta untuk ikut bersama Xing Yun. Permintaannya itu langsung ditolak oleh Xing Yun. Ia juga ingin agar Sunku tidak mengikutinya lagi sebab ia dan Lin Xuan memiliki misi yang harus diselesaikan. Sunku yang tak diajak akhirnya berteriak memanggil nama Qi Guo dan Qi Cheng. Hal itu membuat Shifan kembali memohon agar Sunku menghentikan teriakannya.
mereka akhirnya mengizinkan Sunku untuk ikut dalam perjalanan mereka. Di sisi lain, Xingyun dan yang lainnya kini telah bertemu dengan Raja Neraka Soyi beserta rombongannya. Tak ingin membuang waktu lagi, Xingyun langsung menyerang Raja Neraka Soyi. Namun, karena melihat ilmu bela diri Xingyun yang biasa saja, Sifan memutuskan untuk turun membantu Xingyun. Sementara Wuchang bersaudara melawan Lin Xuan. Tapi karena mereka melihat Sunku telah mengalahkan bawahan mereka, Wuchang bersaudara akhirnya memilih untuk melarikan diri. Hal itu membuat Raja Neraka Soyi marah kepada mereka karena telah meninggalkannya seorang diri di tempat itu. Ia pun memutuskan untuk mundur dan berniat menculik Lin Xuan. Namun rencananya itu tidak berhasil sebab Sifan ternyata menyelamatkan Lin Xuan. Wuchang bersaudara yang telah kabur ternyata sebelumnya hanya berakting. Mereka sengaja meninggalkan Raja Neraka Soyi agar dihajar oleh Xingyun dan yang lainnya. Namun mereka ternyata tetap ingin pergi menyelamatkan Raja Neraka Soyi agar Raja Neraka Soyi tidak curiga kepada mereka. Dengan kekuatan aslinya, Xingyun berhasil mengalahkan Raja Neraka Soyi. Akan tetapi Wuchang bersaudara tiba-tiba datang melemparkan bom asap dan bergegas membawa pergi Raja Neraka Soyi. Lalu Lin Xuan yang sebelumnya diselamatkan oleh Sifan kini berterima kasih kepadanya. Begitu juga dengan Xingyun karena telah menyelamatkan adiknya. Lalu Shunku yang melihat senjata dari Sifan ternyata mengetahui identitasnya. Ia tahu kalau Sifan berasal dari Aula Tongwen. Shunku menjelaskan bahwa selain Sekte Xuanming, Balai Huayin dan Aula Tongwen merupakan 3 organisasi pembunuh bayaran terkuat. Menurut informasi yang Shunku dapatkan, ketiga organisasi itu saat ini sedang mencari keberadaan pedang Dragon Spearing. Mungkin saja Sifan mendekati Xingyun karena ingin mengetahui keberadaan pedang Dragon Spearing itu. Mengetahui identitas dari Sifan membuat Xingyun akhirnya menyuruh Sifan untuk pergi. Ia tak ingin Sifan ikut bersama mereka karena berasal dari organisasi pembunuh. Sebelum Sifan pergi, ia mengatakan bahwa dirinya tak pernah bermaksud apapun kepada Xingyun karena jika ia memiliki niat jahat, pastinya sewaktu Xingyun terkena racun, ia tak akan mengobati Xingyun dan mengeluarkan racun dari tubuhnya. Namun, perkataan Sifan ternyata tidak membuat Xingyun mengubah keputusannya. Ia tetap ingin agar Sifan tidak ikut bersama mereka lagi. Sementara itu, Wuchang bersaudara kini sedang menggendong Raja Neraka Soyi yang terluka. Akan tetapi, mereka berdua ternyata tidak berniat untuk menolongnya. Melainkan, mereka sengaja mematahkan tangan Raja Neraka Soyi dan berniat mengambil tenaga dalamnya. Mereka berdua kesal kepada Raja Neraka Soyi karena memperlakukan mereka berdua seperti budak. Padahal mereka berdua adalah orang kepercayaan dari Nenek Meng. Lalu, Sifan yang telah diusir dari kelompok Xingyun kini sangat merasa sedih. Hingga tiba-tiba seorang pria pendek pun datang mengganggunya. Sifan yang kesal akhirnya menghajar pria tersebut. Namun semua serangannya itu dapat ditangkis. Pria pendek itu kemudian melarikan diri dan Sifan tak melepaskannya begitu saja. Seorang pria berbadan besar lalu datang membantu pria pendek itu. Yang mana ternyata kedua pria tersebut adalah paman dari Sifan. Mereka adalah paman ke-10 dan paman ke-9 Sifan dari Aula Tongwen. Paman ke-9 kemudian mengatakan agar Sifan ikut bersamanya kembali ke Aula Tongwen. Sifan yang sudah diusir dari kelompok Xingyun dengan terpaksa harus kembali. Sementara itu Lin Xuan masih kesal kepada Xingyun karena mengusir Sifan. Xingyun pun berusaha menenangkan Lin Xuan agar melupakan Sifan. Begitu pula dengan Sunku yang mengatakan agar Lin Xuan harus tetap fokus pada misi mereka, yaitu pergi ke lembah pasukan rahasia. Xingyun yang mendengarnya terkejut karena Sunku bisa tahu tujuan mereka. Padahal ia belum pernah mengatakannya bahkan kepada Sifan. Karena terus didesak, Sunku akhirnya mengatakan identitasnya yang sebenarnya, bahwa ia adalah orang dari lembah pasukan rahasia. Ia diutus untuk melindungi mereka berdua agar sampai di lembah pasukan rahasia dengan selamat. Di sisi lain, Wuchang bersaudara kini sedang melaporkan kematian Raja Neraka Soyi kepada Raja Neraka yang lainnya. Para Raja Neraka tidak mempercayai apa yang dikatakan Wuchang bersaudara. Namun, Wuchang bersaudara berusaha menjelaskan maksud dari Raja Neraka Soyi, bahwa ia ingin diakui oleh Raja Neraka lainnya serta membuat mereka bangga. Hal itulah
yang membuat Raja Neraka Soyi pergi terlebih dahulu untuk menangkap Xing Yun. Para Raja Neraka kini percaya dengan apa yang Wuchang bersaudara katakan. Lalu kakak tertua dari Raja Neraka ingin agar mereka harus membalaskan dendam Raja Neraka Soyi. Untuk itu mereka harus menangkap Xing Yun dan menanyakan keberadaan Yang Susi. Ia juga sudah memasang umpan agar Xing Yun dan yang lainnya bisa ditangkap. Di sisi lain, Sifan kini telah berada di aula Tongwen dan bertemu ayahnya. Ayahnya marah karena Sifan keluar secara diam-diam dan pulang juga tanpa membawa hasil. Di aula Tongwen, ia tak boleh pilih kasih dalam memberikan hukuman. Namun, karena ia tak tega menghukum Sifan, akhirnya salah satu murid yang dijadikan pengganti Sifan untuk menerima hukumannya. Lalu, ayahnya kini memberikan lagi kesempatan kepada Sifan agar menebus kesalahannya. Ia ingin agar Sifan memimpin pasukan berkuda dan menemukan Xing Yun. Sebelum Sekte Xuanming dan Balai Huayin menemukannya terlebih dahulu, Sifan yang tak bisa menolak hanya bisa terdiam dan mengikuti perintah dari ayahnya. Sementara itu, Wuchang bersaudara kini berhenti di sebuah kuil untuk beristirahat. Akan tetapi, ketika sedang beristirahat, tiba-tiba seseorang datang mengganggu mereka, yang mana ternyata itu adalah Shu'er. Wuchang bersaudara akhirnya melawan Shu'er yang hanya seorang diri. Akan tetapi, mereka berdua ternyata tak bisa mengalahkannya. Malahan, Shu'er mengancam mereka berdua untuk mengatakan apa yang mereka tahu. Karena jika tidak, maka mayat dari Raja Neraka Soyi akan ia tunjukkan kepada Raja Neraka yang lainnya. Sehingga kebohongan dari Wuchang bersaudara pasti akan terbongkar. Lalu, Xing Yun dan yang lainnya kini mampir ke sebuah tempat makan. Di tempat itu mereka melihat seorang pria kerdil sedang membicarakan pedang Dragon Spearing. Hingga ketika pelayan itu datang ke tempat mereka, Xing Yun langsung menanyakan tentang pedang Dragon Spearing yang ia bahas sebelumnya pada pelanggan yang lainnya. Pria kerdil itu mengatakan bahwa Sekte Xuanming sudah menemukan keberadaan Yang Susi, sehingga pedang Dragon Spearing pasti akan segera didapatkan oleh Sekte Xuanming. Xing Yun dan Ling Xuan akhirnya memutuskan kembali untuk memeriksa keadaan Yang Susi. Wuchang bersaudara yang kini sedang mengawasi Xing Yun dan Lin Xuan ternyata didatangi oleh Sifan yang ingin mengulik informasi dari mereka. Namun, karena Wuchang bersaudara tak mau memberitahukannya, mereka akhirnya saling bertarung. Sifan yang hanya seorang diri dengan mudahnya melawan Wuchang bersaudara. Lalu, Sifan menanyai mereka tentang tujuan dari Xing Yun. Menurut Wuchang bersaudara, Xing Yun pasti kembali ke kota Yuzhou untuk memastikan keadaan dari gurunya. Selain dari itu, mereka tak tahu lagi informasi dari Xing Yun dan Lin Xuan. Sementara itu, Sifan yang sedang mengejar Xing Yun dihentikan oleh seseorang yang bertopeng, yang mana Sifan mengetahui kalau itu adalah paman ke-10-nya, yang seperti biasa datang untuk menguji kekuatannya. Sifan ternyata tak bisa mengalahkan paman ke-10-nya. Bahkan, Sifan yang terus berusaha menyerang tetap tak bisa membuat ia mengalahkannya. Hingga paman ke-10 Xing Yun berhasil menangkapnya dan membuat Sifan tak bisa bergerak lagi. Lalu, paman ke-9 muncul dan menyuruh paman ke-10 melepaskan Sifan. Sifan mempertanyakan apa maksud dari pamannya datang mengikutinya. Paman ke-9 mengatakan bahwa ia ingin menawarkan kerjasama kepada Sifan, karena ia tahu Sifan sedang menjalankan misi yang diberikan oleh ayahnya. Namun, menurut Sifan, setiap orang di aula Tongwen pasti memiliki tujuannya masing-masing, dan pamannya pastinya juga memiliki tujuan untuk membantunya. Tak mau terjadi masalah, Sifan memilih menolak tawaran dari pamannya itu dengan alasan bahwa ia hanya diperintahkan menyelesaikan misi itu sendirian. Ia tak mendengar ayahnya mengatakan kalau para pamannya akan membantunya. Karena tawarannya telah ditolak, paman ke-9 dan paman ke-10 akhirnya pergi. Di sisi lain, Shu'er pergi ke suatu tempat yang mana setelah ia menunjukkan lencana dari sang ratu, orang-orang di tempat itu langsung tunduk kepadanya. Shu'er mengatakan bahwa ia akan merebut pedang Dragon Spearing dan mereka semua harus membantunya. Cerita pun flashback saat Yang Susi masih muda dan menjadi pasukan elit kekaisaran. Ketika sedang berlatih, ia didatangi oleh Yuji dan pria bertopeng, di mana pria bertopeng itu ternyata adalah ketua dari pasukan elit kekaisaran. Ia mengatakan bahwa mulai sekarang pasukan elit kekaisaran akan dibubarkan. Pedang Dragon Spearing yang ada padanya akan ia serahkan kepada mereka berdua.
Yang Susi dan Yuji harus segera pergi dari kota serta merubah identitas mereka. Bila waktunya telah tiba, ia akan pergi menemui mereka berdua. Sementara itu, Xingyun dan Lin Xuan yang telah sampai di kota Yuso ternyata sedang diikuti oleh para raja neraka. Begitu pula dengan Shu'er yang diam-diam mengikuti para raja neraka. Dan Sifan yang juga ternyata mengikuti Shu'er. Lalu, ayah Sifan yang merupakan ketua agung Aula Tongwen memanggil paman ke-9. Ia mempertanyakan mengapa paman ke-9 pergi menemui Sifan. Padahal ia sudah menyuruh Sifan untuk melakukan misinya sendirian. Paman ke-9 mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu Sifan dalam mendapatkan pedang Dragon Spearing. Sebab ini adalah misi pertama Sifan dan para musuh mereka mengirimkan banyak pasukan. Namun apa yang paman ke-9 katakan membuat ketua agung marah karena ia merasa paman ke-9 meragukan keputusannya. Paman ke-9 akhirnya meminta maaf dan tidak bermaksud melawan ketua agung. Sementara itu Xingyun dan Lin Xuan yang telah berada di pondok sangat terkejut karena melihat pondok gurunya yang telah terbakar. Mereka berdua sangat khawatir atas keselamatan guru yang suci. Akan tetapi tiba-tiba para raja neraka beserta Wuchang bersaudara ternyata telah berada di belakang mereka. Xingyun merasa bahwa pasti mereka lah yang telah membakar pondok gurunya. Ia ingin agar para raja neraka segera memberitahukan di mana gurunya berada. Namun, para raja neraka ternyata tidak mengetahui keberadaan Yang Susi. Mereka malah menanyakan balik di mana keberadaan Yang Susi dan pedang Dragon Spearing. Hingga raja neraka keempat akhirnya turun tangan melawan Xingyun. Serangan dari Xingyun ternyata bisa menembus pertahanan kuat raja neraka keempat. Hal itu membuat raja neraka pertama merasa kalau adiknya pasti akan dikalahkan. Sebab Xingyun sepertinya belum menggunakan semua kekuatannya. Ia lalu memerintahkan agar raja neraka ketiga dan kedua membantu adik mereka. Walau diserang oleh 3 raja neraka, Xingyun bisa melawan mereka. Hal itu membuat Wuchang bersaudara merasa kalau Xingyun sudah meremehkan mereka sebelumnya. Karena ketika mereka bertarung, Xingyun tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya. Begitu pula dengan raja neraka pertama yang merasa kalau Xingyun sangat hebat, padahal ia masih berusia muda. Di sisi lain, Shu'er dan Sifan ternyata sedang mengawasi Xingyun dari atas bukit. Begitu pula dengan Sun Ku yang sedang bersama Yang Susi. Merasa kalau Xingyun bukanlah tandingan adik-adiknya, raja neraka pertama akhirnya memutuskan untuk ikut bertarung dan melawan Xingyun bersama-sama. Xingyun mempertanyakan mengapa para raja neraka melawannya bersama-sama. Namun, menurut raja neraka pertama bahwa ia mengakui kalau di antara mereka tak ada tandingan Xingyun. Agar misi mereka bisa sukses, maka mereka harus melawan Xingyun bersama-sama. Xingyun kini tak bisa berkutik melawan keempat raja neraka sekaligus. Ia bahkan telah babak belur dan terluka. Akan tetapi, ia tak menyerah begitu saja dan terus melawan mereka berempat. Hingga akhirnya raja neraka pertama mengeluarkan jurus petirnya untuk menjatuhkan Xingyun. Lin Xuan yang melihat Xingyun terus melindunginya merasa ia sama sekali tidak berguna. Ketika raja neraka pertama akan menyerang Xingyun untuk melindunginya, Lin Xuan merelakan dirinya terkena serangan dari raja neraka pertama. Setelah terkena serangan itu, Lin Xuan kini telah tewas. Hal itu membuat Xingyun sangat marah kepada raja neraka. Teriakan yang dikeluarkan oleh Xingyun serta tatapan matanya membuat raja neraka pertama mengingat sang kaisar, yang mana merekalah yang telah membunuh sang kaisar. Dan saat itu sang kaisar mengeluarkan teriakan serta tatapan yang sama seperti Xingyun. Raja neraka pertama sangat terkejut karena Xingyun dan sang kaisar sangatlah mirip. Lalu Yang Susi yang melihat muridnya sedang terpojok ingin turun membantunya. Namun Sun Ku menahannya sebab ketua mereka mengatakan agar Yang Susi tidak boleh ikut campur. Sementara Xingyun kini amarahnya tak bisa terbendung lagi. Mereka telah membunuh adik seperguruannya. Untuk itu ia tak akan membiarkan mereka pergi dari tempat itu sebelum ia menghabisi mereka semua.